Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya semuanya. Hari ini kita akan mempelajari salah satu bagian dari teori ekonomi mikro, yaitu elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, surplus produsen dan surplus konsumen. Sebenarnya elastisitas itu apa? Kalau kita lihat dari definisi, elastisitas permintaan itu adalah prosentase perubahan barang yang diminta sebagai akibat dari prosentase perubahan faktor yang mempengaruhi permintaan. Elastisitas ini biasanya dimanfaatkan untuk memprediksi apabila terdapat perubahan terhadap faktor yang mempengaruhi permintaan, berapa besar dampaknya terhadap perubahan permintaan itu, dan satuannya biasanya menggunakan satuan persen. Nah, untuk elastisitas permintaan itu sendiri sebenarnya dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah elastisitas permintaan harga, elastisitas permintaan harga barang lain atau biasa dikenal dengan elastisitas permintaan silang. Kemudian yang ketiga adalah elastisitas permintaan pendapatan. Nah, elastisitas permintaan harga itu merupakan prosentase perubahan barang yang diminta sebagai akibat dari prosentase perubahan harga barang. Jadi prosentase ini akan mengukur seberapa besar sih dampak perubahan harga barang yang sedang kita bicarakan terhadap perubahan permintaan barang tersebut. Tentu satuannya juga dalam satuan persen. Jadi misalnya kalau harga barang itu berubah 1%, maka permintaan terhadap barang itu akan berubah sebesar 2%. Maka kalau itu yang sedang kita bicarakan, maka kita sedang menggunakan konsep elastisitas permintaan harga. Kemudian yang kedua, ada elastisitas permintaan harga barang lain. Jadi di permintaan dan penawaran kemarin kita sudah membicarakan tentang hubungan antara barang yang satu dengan barang yang lain. Hubungannya itu bisa bersifat substitusi, bisa bersifat komplementer, dan bisa bersifat netral. Nah, kalau elastisitas permintaan harga barang lain itu adalah mencoba untuk melihat seberapa besar dampak perubahan harga barang lain terhadap prosentase perubahan harga barang yang diminta. Jadi misalnya kita membicarakan hubungan antara dua barang X dan barang Y. Nah, dalam konteks elastisitas permintaan harga barang lain itu adalah jika harga barang X itu berubah sebesar 1%, maka akan menyebabkan perubahan terhadap barang Y sebesar 0,5%. Nah, kalau itu yang sedang kita bicarakan, maka kita sedang menggunakan konsep elastisitas permintaan harga barang lain atau elastisitas permintaan silang. Kemudian yang ketiga, elastisitas permintaan pendapatan. Nah, ini kita sedang membicarakan berapa besar prosentase perubahan harga barang yang diminta sebagai akibat dari prosentase perubahan pendapatan. Misalnya, jika pendapatan kita naik sebesar 1%, maka permintaan terhadap barang itu akan naik 2%. Nah, itu kita sedang membicarakan tentang konsep elastisitas permintaan pendapatan. Nah, elastisitas itu untuk menghitungnya itu ada rumus-rumus yang dapat kita pergunakan dan ada kriteria yang dapat kita lihat untuk menetapkan bagaimana sifat dari permintaan itu. Jadi kalau kita lihat dari elastisitas permintaan harga, maka di sini bisa saudara lihat rumusnya adalah prosentase perubahan jumlah barang yang diminta
dibagi dengan persentase perubahan harga barang. Nah, kalau ini dijabarkan, ini adalah DQ per Q dibagi dengan DP per P, sehingga nanti akan kita temukan itu bentuknya seperti ini. Sementara DQ atau DP itu adalah selisih antara permintaan yang pertama dengan permintaan yang kedua. Kemudian kalau DP itu adalah selisih antara harga sebelum berubah, harga setelah berubah, dan harga sebelum berubah. Sedangkan P dan Q ini adalah rata-rata harga dan rata-rata permintaan. Nah, untuk elastisitas permintaan harga ini kita bisa menemukan beberapa kriteria dari permintaan barang. Jika nilainya itu lebih besar daripada 1, maka barang tersebut, itu permintaan terhadap barang tersebut dikategorikan sebagai permintaan yang elastis. Elastis itu artinya permintaan yang jika variabel yang menyebabkan perubahan itu berubah sedikit saja, maka dampak terhadap persentase perubahan permintaan barang itu cukup besar. Ini adalah permintaan yang bersifat elastis. Misalnya saja kalau kita tahu bahwa harga HP misalnya ya, harga HP itu turun sebesar 1%, maka permintaan HP itu akan naik sebesar 5%. Maka permintaan terhadap HP itu masuk dalam kategori atau dalam kriteria permintaan yang bersifat elastis. Jadi biasanya ini terdapat pada barang-barang yang mahal gitu ya, barang-barang yang mahal atau bukan barang pokok. Kemudian permintaan inelastis. Permintaan bersifat inelastis itu adalah satu permintaan jika harga itu persentase perubahan harga itu tidak menyebabkan perubahan permintaan itu terlalu besar. Jadi ini biasanya ada di dalam karakteristik dari barang-barang pokok ya. Barang-barang pokok itu bisa makanan, bisa minuman. Jadi jika harga beras misalnya naik sebesar 1%, maka permintaan terhadap beras itu akan berubah, akan turun misalnya sebesar 0,5%. Maka beras itu masuk dalam kategori barang yang permintaannya bersifat inelastis, tidak elastis ya. Kemudian yang ketiga, barang yang bersifat uniter atau normal elastis. Ini jika elastisitas permintaannya sama dengan 1. Kemudian jika ditemukan bahwa elastisitas permintaan harga itu tak terhingga, maka dia dikatakan bahwa permintaannya bersifat elastis sempurna. Sedangkan jika diketemukan nilai elastisitas permintaan itu sama dengan 0, maka permintaan itu bersifat inelastis sempurna. Nah, selanjutnya kita bisa melihat ini ya, grafik dari elastisitas permintaan. Jadi ini yang dikatakan tadi inelastis sempurna. Jadi jika harga itu mengalami kenaikan, maka permintaan terhadap produk tersebut itu tidak akan mengalami perubahan. Ini elastisitas permintaannya sama dengan 0. Kemudian kalau elastisitas permintaannya itu kurang dari 1, itu bentuknya seperti ini ya. Jadi ini prosentase perubahan harga itu lebih besar daripada prosentase perubahan permintaan. Kalau kita dilihat di sini, prosentase perubahan harganya 20%, prosentase perubahan permintaannya itu cuma 10%. Begitu juga dengan yang inelastis ini. Elastis ini adalah prosentase perubahan harganya itu lebih kecil dibandingkan dengan prosentase perubahan permintaannya. Jadi ini elastis ini kebalikan dari inelastis. Nah, kemudian untuk elastisitas permintaan harga barang lain atau elastisitas silang itu adalah rumusnya itu bisa kita lihat di sini, yaitu prosentase perubahan jumlah barang X
yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga barang Y, atau rumusnya ini ya, elastisitas XY ini merupakan kode untuk satunya barang X, satunya barang Y. Barang ini bisa bersifat substitusi, komplementer ataupun netral. Itu rumusnya adalah perubahan dari permintaan barang X diakibatkan dari perubahan harga barang Y dikalikan dengan harga barang Y dibagi dengan permintaan barang X. Ini dalam konteks rata-rata. Nah, hubungan antara barang X dan barang Y itu bisa saling melengkapi jika atau bersifat komplementer jika kita temukan nilai X dan Y itu kurang dari 0. Sementara kalau kita dapatkan bahwa nilai X dan Y itu lebih besar daripada 0, maka barang tersebut masuk dalam kategori barang yang bersifat substitusi. Sedangkan jika nilainya 0, maka antara barang X dan barang Y itu tidak memiliki hubungan. Nah, sedangkan untuk elastisitas pendapatan itu rumusnya itu, kalau elastisitas itu rumusnya sama ya. Rumusnya sama, yang membedakan itu adalah pembaginya, yaitu pembaginya. Kalau elastisitas pendapatan, maka pembaginya itu adalah persentase perubahan pendapatan. Kalau elastisitas harga, maka pembaginya itu adalah persentase perubahan harga barang itu sendiri. Kalau elastisitas silang, maka pembaginya adalah persentase perubahan harga barang lain. Nah, karena ini kita konteksnya membicarakan tentang elastisitas pendapatan, maka yang menjadi pembagi adalah persentase perubahan pendapatan. Sehingga ini rumusnya sama. Nah, untuk kategorinya itu ada beberapa, ada 4 kategori ya. Barang itu ada yang bersifat inferior, ada yang bersifat normal pokok, ada yang bersifat normal mewah, dan ada yang bersifat independen. Jadi kalau bersifat inferior itu jika kita temukan nanti nilai EI-nya itu kita temukan nilai yang negatif. Negatif itu artinya jika pendapatan itu naik, justru permintaan terhadap barang itu mengalami penurunan. Nah, itu masuk dalam kategori barang inferior. Nah, sekarang saudara bisa memberikan contoh kira-kira barang apa kalau pendapatan masyarakat itu naik, justru barang tersebut itu dikurangi permintaannya. Kemudian ada barang normal, tapi barang normal pokok ini positif tetapi nilainya kurang dari 1. Jadi jika pendapatan itu naik, maka permintaan terhadap barang itu juga naik, tapi kenaikannya tidak terlalu besar, yaitu kurang dari 1. Jika pendapatan naik sebesar 1%, maka permintaan terhadap barang itu akan naik, tetapi kenaikannya itu kurang dari 1%. Nah, ini biasanya kategori barang-barang pokok, misalnya bisa makanan, kemudian bisa pakaian gitu ya. Kemudian yang normal mewah ini adalah kategori barang yang jika pendapatan masyarakat prosentasenya naik sebesar 1%, maka akan menyebabkan permintaan terhadap barang itu kenaikannya lebih dari 1%. Nah, itu masuk dalam kategori barang mewah. Itu bisa berupa barang elektronik atau mobil atau apa gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan tentang elastisitas penawaran. Jadi ini kita melihat definisi elastisitas penawaran itu sebagai prosentase perubahan barang yang ditawarkan sebagai akibat dari prosentase perubahan faktor yang mempengaruhi penawaran. Jadi nanti perubahan faktor yang mempengaruhi penawaran itu apa gitu. Nah, kalau secara umum elastisitas penawaran itu bisa dirumuskan seperti ini. Jadi ini adalah prosentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari prosentase perubahan harga. Jadi ini ya, elastisitas harga yang ditawarkan atau
elastisitas penawaran begitu, itu biasanya dikenal juga sebagai elastisitas harga, elastisitas penawaran harga, sehingga rumusnya seperti ini. Nah, untuk elastisitas penawaran itu kita juga mendapatkan beberapa kriteria ya, nomor 1 sampai dengan nomor 5, sama dengan elastisitas, kriteria elastisitas permintaan tadi ya. Ada penawaran barang yang bersifat elastis, inelastis, uniter, elastisitas sempurna maupun inelastis sempurna. Jadi ini contoh barangnya sudah ada. Kalau penawaran yang bersifat elastis itu contoh barangnya adalah barang yang luks atau barang yang mewah. Kemudian kalau penawaran bersifat inelastis itu contohnya adalah kebutuhan primer. Kemudian untuk barang yang bersifat elastis sempurna itu bisa kebutuhan dunia ya, dalam konteks kebutuhan dunia yaitu gandum dan minyak contohnya, dan seterusnya ya. Kemudian kita juga akan membicarakan tentang dalam konteks permintaan dan penawaran itu ada konsep surplus produsen dan surplus konsumen. Sebenarnya apa sih surplus produsen dan surplus konsumen itu? Surplus konsumen itu adalah selisih antara jumlah yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk sejumlah barang tertentu dengan kemampuan maksimal yang dapat dibayarkan oleh konsumen atas sejumlah barang tersebut. Jadi misalnya saya konsumen yang ada di pasar akan membeli sayuran. Nah, saya datang ke pasar dengan membawa uang sebesar 10.000 dengan tujuan untuk mendapatkan 5 ikat sayuran. Nah, setelah saya datang di pasar, ternyata 5 ikat sayuran tadi harganya sebesar 5.000. Maka saya sebagai konsumen itu mendapatkan surplus sebesar 5.000. Jadi dengan 5 ikat itu sebenarnya saya mampu membayar dengan sejumlah 10.000, tetapi kenyataannya di pasar 5 ikat sayuran tadi harganya cuma 5.000. Jadi itulah yang disebut dengan surplus konsumen. Jadi surplus konsumen itu merupakan selisih antara potensi tertinggi yang mampu dibayarkan oleh konsumen atas suatu barang tertentu dengan realitas yang ditemui di pasar. Ya. Kemudian kalau surplus produsen itu adalah selisih antara jumlah yang diterima oleh produsen di pasar dengan jumlah minimum yang masih dapat dijual oleh produsen yang tidak menimbulkan kerugian pada produsen tersebut. Jadi misalnya produsen itu berangkat ke pasar, kemudian dia membawa 10 ikat sayuran. Nah, 10 ikat sayuran itu dia prediksikan kalau dia bisa menjual tanpa untung dan tanpa rugi itu harganya kira-kira 10.000. Tapi setelah dia datang ke pasar itu ternyata mendapatkan 10 ikat sayuran yang dia bawa itu terjual dengan harga 20.000. Maka itu dikatakan sebagai surplus produsen, yaitu selisih antara jumlah penerimaan yang ada di pasar yang diterima oleh produsen dalam kondisi yang real dengan kemungkinan harga terendah yang masih bisa ditoleransi oleh produsen tersebut. Nah, kalau kita bicara tentang grafik, maka grafik dari surplus produsen dan surplus konsumen itu seperti ini ya. Jadi kemarin kita sudah bicarakan tentang keseimbangan. Ada permintaan, ada penawaran, di mana kurva permintaan dan kurva penawaran ini bertemu, maka ini adalah pasar ya, pasar. Kemudian akan terbentuk harga keseimbangan yang ada di pasar. Ini adalah ketika terjadi pertemuan antara permintaan dan penawaran pada tingkat harga E ini. Nah, E ini adalah equilibrium price. Jadi ini adalah harga yang berlaku di pasar. Nah, sementara
konsumen itu ada yang memiliki kemampuan untuk membayar harga yang lebih tinggi, tetapi dia hanya membayarkan pada tingkat harga equilibrium ini. Sehingga konsumen yang memiliki kemampuan untuk membayar harga dengan harga barang yang lebih tinggi ini memiliki keuntungan. Jadi ini adalah daerah segitiga di bawah kurva permintaan, kemudian di atas di atas garis ini ya, equilibrium price atau keseimbangan pasar atau harga yang berlaku di pasar. Ini adalah disebut dengan daerah surplus konsumen. Sedangkan kalau kita bicara tentang surplus produsen, jadi produsen itu menerima barang yang dijual dengan harga equilibrium price atau keseimbangan pasar. Padahal sebenarnya konsumen itu juga masih memiliki kemampuan untuk membayar, untuk menjual barang dengan harga yang lebih rendah sampai dengan di titik C ini. Produsen masih bisa di titik C ini, produsen tidak untung dan tidak rugi ya. Jadi sebenarnya masih bisa ditoleransi kalau harga barang yang ada di pasar itu adalah sebesar di titik C ini. Tapi kenyataannya produsen itu menerima harga yang lebih tinggi dari harga yang harga yang lebih rendah yang masih bisa ditoleransi oleh produsen. Sehingga daerah segitiga ini yang berwarna pink ini yang berada di bawah equilibrium price dan di atas kurva penawaran ini adalah daerah surplus produsen. Jadi demikian materi tentang elastisitas permintaan, penawaran, dan surplus produsen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.